Jack berlutut di samping Thunder, Mustang coklat yang gemetar. Tangannya tampak lembut menyentuh leher kuda yang kurus itu. Thunder berdiri diam di bawah pohon pinus besar. Matanya yang lelah menatap kosong ke depan, seolah sedang beristirahat. Tali kasar melilit leher Thunder, mengikatnya erat ke batang pohon. Jack menarik ikatan itu, memastikan kuda tak bisa lepas. Lolongan serigala bergema dari kejauhan pegunungan Colorado. Thunder mengangkat kepala, telinganya bergerak gelisah mendengar suara itu. Jack berdiri, menatap Thunder sekilas tanpa emosi. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan kuda sendirian dalam kegelapan. Jika kalian menyukai kisah yang mengharukan ini, jangan lupa untuk memberikan suka dan tinggalkan komentar. Malam dingin menyelimuti pegunungan Colorado bagaikan selimut hitam pekat. Angin musim dingin bertiup kencang di antara pepohonan pinus yang menjulang tinggi, menciptakan simfoni kelam yang memilukan hati. Thunder, seekor Mustang berusia 7 tahun, berdiri gemetar terikat pada pohon pinus raksasa yang kokoh. Tubuhnya yang dulu gagah kini tinggal tulang berbalut kulit. Bulunya yang dulunya berkilau seperti tembaga hangus kini kusam dan kotor. Napas Thunder membentuk kabut tipis di udara yang menggigit. Setiap helaan napas terasa berat, seolah-olah udara itu sendiri mencoba menekannya lebih dalam ke tanah. Matanya yang dulu bersinar penuh semangat kini redup, mencerminkan penderitaan yang telah menggerogoti jiwanya selama berminggu-minggu. Tali kasar yang mengikat lehernya telah menimbulkan luka yang memerah, namun Thunder sudah terlalu lemah untuk melawan. Jack Morrison, peternak berusia 45 tahun dengan wajah keras dan mata dingin, telah menemukan Thunder berkeliaran di padang rumputnya seminggu yang lalu. Kuda itu pincang, sakit, dan jelas-jelas ditinggalkan. Awalnya Jack berpikir untuk merawatnya, namun ketika ia melihat kondisi keuangannya yang semakin buruk dan tagihan dokter hewan yang mahal, ia memutuskan jalan yang lebih mudah. Biarkan alam yang mengurusnya, pikirnya dengan hati yang sudah membeku. Thunder mengangkat kepalanya dengan susah payah saat mendengar lolongan serigala yang semakin mendekat. Indera alaminya memberitahu bahwa bahaya sedang menghampiri, namun tubuhnya yang lemah tak mampu memberikan respons yang berarti. Kakinya gemetar menahan beban tubuh yang semakin melemah. Ia mencoba menarik tali yang mengikatnya, namun usaha itu hanya membuatnya semakin tersiksa. Rasa putus asa mulai menyelinap masuk ke dalam hatinya yang dulu penuh keberanian. Dari balik semak belukar yang lebat, sepasang mata kuning bersinar menembus kegelapan. Serigala pertama muncul dengan gerakan senyap, tubuhnya yang ramping bergerak seperti bayangan di antara pepohonan. Tidak lama kemudian, dua serigala lainnya bergabung, membentuk segitiga yang mengancam di sekitar Thunder. Geraman rendah mereka bergemuruh seperti guntur yang jauh, menciptakan atmosfer teror yang pekat. Thunder merasakan aroma bahaya yang kuat di udara, membuat bulu halus di tengkuknya berdiri. Salah satu serigala melangkah maju, giginya yang putih tajam berkilat di bawah cahaya bulan yang redup. Tubuhnya merunduk dalam posisi menyerang, otot-ototnya menegang seperti per yang siap meluncur. Thunder mencoba mundur, namun tali yang mengikatnya membatasi gerakan. Ia hanya bisa berdiri pasrah, menunggu nasib yang tampaknya tak terhindarkan. Dalam momen yang terasa seperti keabadian itu, Thunder memejamkan mata, bersiap menghadapi akhir yang mengerikan. Tiba-tiba, sebuah suara siulan tajam memecah keheningan malam yang mencekam. Serigala-serigala itu terhenti, telinga mereka bergerak mencari sumber suara yang tak terduga. Bahkan Thunder membuka matanya, merasakan secercah harapan yang samar. Siulan itu terdengar lagi, diikuti oleh bunyi langkah kaki yang mantap dan suara ranting yang patah di bawah sepatu boots yang berat. Cahaya lentera mulai tampak di kejauhan, bergoyang-goyang di antara pepohonan seperti bintang kecil yang bergerak. Sam Henderson, pria berusia 68 tahun dengan janggut putih yang tebal dan mata biru yang tajam, muncul dari balik bayangan dengan lentera di tangan kirinya. Tubuhnya yang kurus namun tegap bergerak dengan keyakinan seorang yang telah menghabiskan puluhan tahun di alam liar. Sam bukanlah orang sembarangan. Ia adalah mantan tentara yang memilih hidup menyendiri di pegunungan setelah pensiun. Pengalamannya berhadapan dengan bahaya membuatnya tahu persis cara menghadapi situasi seperti ini. "Pergi dari sini!" teriak Sam dengan suara yang lantang dan penuh wibawa. Ia mengayunkan lentera dalam gerakan lebar, menciptakan lingkaran cahaya yang menakutkan bagi mata serigala yang sensitif terhadap cahaya terang. Para serigala mundur dengan enggan. Naluri mereka berperang antara rasa lapar dan naluri untuk bertahan hidup. Satu persatu mereka menghilang kembali ke dalam kegelapan hutan,
meninggalkan Thunder sendirian dengan penyelamatnya yang tak terduga. Sam mendekati Thunder dengan hati-hati. Matanya yang berpengalaman langsung menilai kondisi kuda yang malang itu. Ia melihat tali yang mengikat leher Thunder dengan kencang, luka-luka di tubuhnya, dan mata yang redup karena keputusasaan. "Siapa yang melakukan ini padamu?" gumam Sam dengan nada marah yang terkendali. Ia mengeluarkan pisau lipat dari saku jaketnya dan dengan gerakan hati-hati mulai memotong tali yang kasar. "Tenang saja, aku akan membawamu keluar dari sini." Ketika tali terakhir putus, kaki Thunder tak mampu lagi menopang tubuhnya dan ia rubuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan. Sam berlutut di samping kuda yang kelelahan itu, tangannya yang kasar namun lembut menyentuh leher Thunder. "Kau masih punya semangat hidup," bisik Sam dengan suara yang menenangkan. "Aku bisa melihatnya di matamu." Dengan kekuatan yang mengejutkan untuk usianya, Sam mulai mengumpulkan ranting dan dedaunan untuk membuat tandu darurat. Sam bekerja dengan efisien. Tangannya yang terampil merakit kereta darurat dari bahan-bahan yang ada di sekitar hutan. Ia menggunakan teknik yang dipelajarinya selama masa dinas militer, membuat konstruksi yang kuat namun ringan. Setelah menyelesaikan kereta itu, Sam dengan hati-hati memindahkan Thunder ke atasnya. Kuda itu terlalu lemah untuk melawan, hanya mengeluarkan dengusan lemah sebagai tanda bahwa ia masih hidup. Sam mengikat kereta pada keledai tuanya, Mule, yang setia menunggunya. Perjalanan menuju kabin Sam terasa seperti berlangsung selamanya. Setiap langkah Mule yang perlahan dan hati-hati membuat Thunder terombang-ambing lembut di atas kereta darurat. Pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan setapak menciptakan lorong gelap yang hanya diterangi oleh cahaya lentera Sam. Thunder merasakan kehangatan pertama dalam berminggu-minggu, bukan kehangatan fisik, melainkan kehangatan dari kebaikan hati manusia yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa aman. Kabin Sam muncul di depan mereka seperti mercusuar harapan di tengah kegelapan hutan. Bangunan kayu sederhana itu tampak hangat dan mengundang, dengan asap tipis yang mengepul dari cerobong asapnya. Cahaya lampu minyak memancar lembut dari jendela-jendelanya, menciptakan perasaan damai yang sudah lama tidak Thunder rasakan. Sam dengan hati-hati menurunkan kuda itu dan membawanya masuk ke dalam kabin yang hangat. Ia telah menyiapkan tempat khusus di sudut ruangan dengan jerami tebal dan selimut wol. Dalam kehangatan kabin, Thunder terbaring di atas jerami yang empuk. Napasnya mulai stabil untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Sam bergerak dengan tenang di sekitar ruangan, mengaduk panci berisi ramuan herbal yang harum di atas perapian yang berderak. "Kau kuda yang tangguh," gumam Sam sambil memperhatikan Thunder. "Kebanyakan tak akan bertahan sampai sejauh ini." Ia membawa semangkuk cairan hangat dan berlutut di samping Thunder, dengan sabar menyuapi ramuan penyembuh itu kepada kuda yang lemah. Hari-hari berikutnya, Sam mencurahkan seluruh perhatiannya untuk merawat Thunder. Ia memutuskan menamakan kuda itu Thunder karena meskipun kondisinya lemah, masih ada kilat semangat di matanya yang mengingatkan Sam pada suara guntur yang menggelegar. Setiap pagi, Sam menjelajah hutan untuk mencari tanaman obat dan herbal yang bisa membantu proses penyembuhan. Tangannya yang berpengalaman membersihkan luka-luka Thunder dengan antiseptik alami dan membalutnya dengan kain bersih. Secara perlahan namun pasti, Thunder mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Bulunya yang dulu kusam mulai kembali berkilau, meskipun masih jauh dari kondisi idealnya. Nafsu makannya berangsur pulih, dan ia mulai bisa berdiri untuk waktu yang lebih lama. Mata Thunder yang dulu redup kini mulai bersinar dengan kehidupan baru. Sam memperhatikan setiap perubahan kecil dengan perasaan bangga dan lega. "Masih ada semangat di dalam dirimu," kata Sam suatu sore, duduk di bangku kecil sambil memperhatikan Thunder. "Lebih banyak semangat daripada yang kumiliki." Namun bahaya belum sepenuhnya berlalu. Serigala-serigala yang dulu mengintai Thunder masih berkeliaran di sekitar area itu. Lolongan mereka yang memilukan terdengar setiap malam, mengingatkan Sam bahwa ancaman masih mengintai. Sam selalu menyimpan senapan berburu tuanya dekat dengan pintu dan menyalakan lentera hingga fajar tiba. Matanya yang tajam selalu mengawasi bayangan-bayangan hutan, mencari tanda-tanda pergerakan yang mencurigakan. Buddy, anjing border collie tuanya, juga selalu dalam keadaan siaga. Suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari menyusup melalui jendela kabin dan menerangi sudut tempat Thunder beristirahat, Sam memutuskan sudah waktunya untuk menguji kekuatan kuda itu. Dengan hati-hati ia mendekati Thunder dan mulai melepaskan perban yang melilit kaki yang terluka. "Baiklah Thunder," kata Sam dengan suara yang tenang namun penuh semangat. "Mari kita lihat sejauh mana kau sudah pulih."
Thunder mengangkat kepalanya, telinganya bergerak mendengar suara Sam yang akrab. Dengan usaha yang tampak berat namun penuh tekad, Thunder mulai bangkit. Pertama ia mendorong tubuhnya dengan kaki depan. Kemudian dengan gerakan yang perlahan namun mantap, ia berdiri dengan keempat kakinya. Sam merasakan dadanya membuncah dengan bangga melihat pencapaian yang luar biasa ini. Itu dia. Nak, kau berhasil. Seru Sam dengan senyum lebar yang mengkerut wajahnya. Thunder melangkah satu langkah, kemudian satu langkah lagi. Setiap gerakan menjadi semakin yakin dan stabil. Hari-hari berikutnya, Sam membantu Thunder memulihkan kekuatan penuhnya dengan membimbingnya keluar untuk merumput di area kecil sekitar kabin. Kekuatan Thunder kembali dengan cepat, dan langkahnya yang dulu kikuk menjadi mantap dan penuh keanggunan. Sam mengagumi ketangguhan kuda itu. Bagaimana Thunder menolak untuk dikalahkan oleh kekejaman yang pernah dialaminya. Thunder bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi juga secara mental. Kepercayaan dirinya mulai pulih. Namun hutan belantara tetap penuh dengan bahaya yang tak terduga. Suatu senja yang tenang, ketika Sam duduk di dekat perapian yang berderak dan Thunder sedang beristirahat dengan nyaman, Buddy tiba-tiba mengeluarkan geraman peringatan yang rendah. Bulu di tengkuk anjing tua itu berdiri, telinganya tegak mendengar suara yang tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Sam langsung waspada, tangannya refleks meraih senapannya dan berdiri perlahan. Ia tahu bahwa naluri Buddy tidak pernah salah. Sam melangkah keluar dengan hati-hati, senapan siap di genggamannya, lentera terangkat tinggi untuk menerangi area sekitar kabin. Udara malam yang dingin menekan di sekitarnya, dan satu-satunya suara adalah bisikan daun yang bergerak tertiup angin. Mata tajam Sam menyisir kegelapan di luar lingkaran cahaya, dan untuk sesaat yang mendebarkan, ia melihat sepasang mata yang bersinar mengintai dari balik bayangan pohon. Rahangnya mengeras ketika ia mengarahkan senapannya ke arah bayangan itu. Tidak malam ini, gumam Sam dengan suara tegas dan tak tergoyahkan. Kalian tidak akan mendapatkannya malam ini. Serigala-serigala itu tampak ragu. Mata mereka bergerak antara sosok Sam yang berdiri tegak dengan senapan terhunus dan kabin yang hangat di belakangnya. Mereka tahu bahwa manusia ini berbeda dari yang lain. Ada aura bahaya di sekitar Sam yang membuat naluri bertahan hidup mereka berteriak untuk mundur. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, bayang-bayang itu perlahan menghilang kembali ke dalam kegelapan hutan. Di dalam kabin, Thunder berdiri dekat jendela kecil. Telinganya bergerak gelisah mendengar setiap suara samar dari luar. Meskipun kekuatannya telah kembali, sesuatu yang lebih besar telah tumbuh di dalam dirinya. Semangat juang yang tak terkalahkan dan tekad untuk tidak pernah lagi menjadi korban. Sam kembali masuk dengan wajah yang tegang namun lega. Ia melihat Thunder berdiri waspada dan mengangguk dengan puas. Kau juga merasakannya, bukan? Kata Sam. Kita berdua tahu bahwa kita harus siap untuk apapun. Saat cahaya fajar pertama menembus hutan dan angin sejuk menyapu area terbuka di sekitar kabin, Thunder berdiri di luar merumput dengan tenang. Bulunya yang berwarna coklat kemerahan kini berkilau indah di bawah sinar matahari pagi, menandakan pemulihan yang hampir sempurna. Sam bersandar di ambang pintu kabin, memandang dengan perasaan campur aduk antara bangga dan takjub. Sulit dipercaya bahwa makhluk yang kuat dan penuh semangat ini adalah kuda yang sama yang dulu ia temukan dalam kondisi sekarat, terikat pada pohon dan pasrah menunggu kematian. Thunder kini jauh berbeda dari kuda yang lemah dan putus asa beberapa minggu yang lalu. Setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri, kepalanya terangkat tinggi dengan kebanggaan yang baru ditemukan kembali. Meskipun bekas luka samar masih menghiasi kakinya sebagai pengingat masa-masa kelam yang telah dilalui, luka-luka itu kini menjadi simbol kekuatan dan ketahanan. Thunder telah berubah dari korban menjadi penyintas, dari yang lemah menjadi yang kuat. Namun di balik kekaguman Sam terhadap pemulihan Thunder, masih tersisa rasa waspada yang mendalam. Serigala-serigala yang mengintai telah menghilang. Lolongan mengerikan mereka digantikan oleh keheningan yang tidak menyenangkan. Sam tahu dengan pasti bahwa hutan belantara tidak pernah benar-benar tenang. Selalu ada bahaya yang mengintai di balik kedamaian semu. Pengalaman puluhan tahun hidup di alam liar telah mengajarkannya untuk tidak pernah lengah. Tidak peduli seberapa tenang keadaan tampaknya. Sam mengambil senapannya dan mengalungkannya di bahu, memutuskan bahwa sudah waktunya untuk Thunder mendapatkan sedikit latihan dan udara segar. Waktunya meregangkan kaki. Nak! Serunya dengan suara yang memecah keheningan damai pagi itu. Telinga Thunder bergerak mendengar suara yang akrab itu, dan ia mengangkat kepalanya dari rumputan dengan ekspresi penuh perhatian. Menggunakan seutas tali yang kuat,
Sam membuat tali kekang darurat dan mendekati Thunder dengan gerakan yang perlahan dan tidak mengancam. Meskipun Thunder telah belajar mempercayai Sam sepenuhnya, kilatan kebebasan liar masih bersinar di matanya, pengingat akan semangat tak jinak yang telah menyelamatkan hidupnya selama ini. "Tenang saja," bisik Sam dengan lembut sambil melingkarkan tali di leher Thunder dengan hati-hati. Thunder mendengus pelan. Suara yang bukan merupakan perlawanan melainkan sapaan ramah kepada sahabat terpercayanya. Sam tersenyum melihat respons positif itu, menyadari betapa jauh hubungan mereka telah berkembang. Berdampingan seperti sahabat lama, Sam dan Thunder melangkah masuk ke dalam hutan yang rindang. Pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi menciptakan kanopi hijau di atas kepala mereka, sementara sinar matahari yang menembus celah-celah daun menciptakan pola cahaya dan bayangan yang indah di atas tanah. Jarum-jarum pinus yang jatuh membentuk karpet alami yang empuk di bawah kaki mereka. Thunder berjalan dengan langkah yang mantap di sisi Sam. Kukunya mengeluarkan bunyi berirama yang menenangkan di atas tanah hutan. Sam mempertahankan pegangan yang kokoh namun tidak kencang pada tali. Matanya yang tajam terus mengamati lingkungan sekitar dengan kewaspadaan seorang veteran. "Tempat ini penuh dengan bahaya," gumam Sam, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Thunder. "Tapi kau sekarang lebih kuat, siap menghadapi apapun yang datang." Kata-kata itu bukan hanya untuk Thunder, tetapi juga untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka berdua telah siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul. Semakin dalam mereka memasuki hutan, langkah Thunder semakin percaya diri. Otot-ototnya yang telah pulih sepenuhnya bergerak dengan keanggunan di bawah bulu yang berkilau sehat. Sam membimbing Thunder menuju sebuah sungai kecil yang jernih. Tempat kuda itu bisa minum air segar dan dingin. Thunder menundukkan kepalanya dan minum dengan rakus, menikmati setiap tegukan air jernih yang menyegarkan. Sam berlutut di tepi sungai dan memercikan air dingin ke wajahnya, merasakan kesegaran yang menyegarkan tubuh dan jiwanya. Untuk beberapa saat yang berharga, waktu seolah berhenti berputar. Burung-burung berkicau merdu di atas kepala mereka, sementara gemericik air sungai yang lembut menciptakan musik alam yang menenangkan. Sam menatap Thunder dengan perasaan bangga yang membuncah di dadanya. "Kau selalu menjadi pejuang sejati," kata Sam dengan suara yang bergema pelan di bawah kanopi hutan yang rindang. "Bahkan ketika dunia tampak melawanmu, kau tidak pernah menyerah." Thunder mengangkat kepalanya dari air, tetes-tetes air berkilau di moncongnya. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sebuah suara desiran yang hampir tidak terdengar mencapai telinga Sam yang terlatih, begitu halus hingga hanya orang dengan pengalaman bertahun-tahun di alam liar yang bisa mendeteksinya. Sam membeku di tempatnya. Tangannya secara naluriah bergerak menuju senapan di pundaknya. Telinga Thunder juga bergerak waspada. Kepalanya terangkat dan otot-ototnya menegang dengan kesiagaan alami seekor hewan liar. Hutan yang sebelumnya tenang kini terasa dipenuhi dengan ketegangan yang mencekam. Sam bangkit perlahan dari posisi berlututnya. Pandangan matanya yang tajam menyisir pepohonan di sekitar mereka dengan kewaspadaan penuh. Suara itu semakin keras dan semakin dekat. Bunyi derap kaki kuda yang tidak dikenal mendekat melalui hutan. Genggaman Sam pada senapannya semakin erat ketika suara geraman rendah dan mengancam mulai bergema di udara yang sunyi. Ini bukan suara serigala, tetapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Suara manusia dengan niat buruk. Dari balik pepohonan yang lebat, muncul 3 penunggang kuda yang bergerak dengan formasi yang teratur dan mengancam. Mereka menunggangi kuda-kuda yang besar dan kuat. Wajah mereka tersembunyi di balik topi lebar dan syal yang menutupi sebagian besar ciri-ciri mereka. Namun tidak ada yang bisa menyembunyikan aura berbahaya yang memancar dari ketiga pria itu. Mata mereka tajam dan dingin, bergerak dengan cepat menyisir area sekitar hingga pandangan mereka terkunci pada Thunder. Pria yang tertinggi di antara mereka, yang jelas-jelas merupakan pemimpin kelompok, turun dari kudanya dengan gerakan yang penuh percaya diri. Sepatu botnya yang berat menghantam tanah dengan bunyi yang menggemakan niat buruknya. "Itu dia," kata pria itu dengan suara serak dan penuh kepastian yang mengancam. "Sudah kubilang kita akan menemukannya." Kuda itu tidak bisa pergi terlalu jauh dalam kondisi seperti itu. Senyum kejam mulai muncul di bibirnya ketika ia memandang Thunder. Sam melangkah maju dengan berani, menempatkan dirinya sebagai perisai pelindung di antara orang asing yang mengancam dan Thunder yang berdiri tegang di belakangnya. Suaranya tetap tenang namun mengandung ketegasan yang tak tergoyahkan. "Ini adalah tanah pribadi," kata Sam dengan nada yang tidak memberikan ruang untuk negosiasi. "Kalian tidak punya hak untuk berada di sini, apalagi mengancam makhluk hidup yang tidak bersalah." Tangannya bergerak perlahan menuju senapan.
siap untuk tindakan defensif jika diperlukan. Pria itu mengeluarkan tawa pendek yang tidak menyenangkan. Tangannya dengan santai bertumpu pada gagang revolver yang tergantung di pinggangnya. Sikap tubuhnya memancarkan arogansi dan ancaman. "Kuda itu bukan milikmu, orang tua," kata pria itu dengan nada meremehkan yang menyakitkan. "Dia milik kami. Dia kabur saat badai beberapa waktu lalu, dan kami sudah mencarinya sejak saat itu. Sekarang saatnya untuk membawanya pulang." Matanya berkilat dengan ketamakan dan kekejaman. Rahang Sam mengeras mendengar pernyataan yang jelas-jelas bohong itu. Matanya yang tajam tidak pernah lepas dari ketiga pria itu, mengukur setiap gerakan mereka. "Kuda itu ditinggalkan," kata Sam dengan suara yang dipenuhi kemarahan yang terkendali. "Diikat ke pohon dan dibiarkan mati seperti sampah yang tidak berguna. Itu bukan cara kalian memperlakukan sesuatu yang kalian hargai atau yang benar-benar kalian miliki." Kata-katanya menggantung di udara seperti tuduhan yang tak terbantahkan. Bayangan gelap melintas di wajah pria itu. Ekspresinya berubah menjadi lebih mengancam dan berbahaya. "Tidak penting bagaimana kau menemukannya atau dalam kondisi apa," katanya dengan suara yang semakin dingin dan kejam. "Yang penting adalah kuda itu milik kami secara sah, dan kami akan membawanya pergi dari sini. Kau tidak punya pilihan dalam hal ini, orang tua." Ancaman dalam kata-katanya sangat jelas dan tidak bisa disalahpahami lagi. Namun Sam tidak mundur sedikit pun. Dengan gerakan yang mantap dan penuh tekad, ia mengangkat senapannya dan membidik tepat ke dada pria itu. Suaranya tetap tenang namun mengandung ketegasan baja yang tak tergoyahkan. "Kalian tidak akan membawa kuda itu kemanapun," kata Sam dengan nada final yang tidak memberikan ruang untuk perdebatan. "Selama aku masih bernapas, Thunder akan tetap aman di sini bersamaku." Jarinya bergerak ke pelatuk, siap menindaklanjuti ancamannya. Keheningan yang mencekam menyelimuti area di sekitar sungai, tegang dan penuh dengan ancaman kekerasan yang akan segera meledak. Dua pria lainnya bergerak gelisah di atas kuda mereka. Tangan mereka melayang berbahaya dekat dengan senjata mereka masing-masing. Thunder merasakan bahaya yang mengancam dan bergerak lebih dekat ke Sam. Tubuhnya yang kuat menegang dan siap untuk bertindak jika diperlukan. Otot-ototnya bergetar dengan energi yang siap meledak kapan saja. Senyum mengejek yang dingin dan berbahaya muncul di wajah pemimpin mereka. Matanya berkilat dengan rasa percaya diri yang arogan dan mengancam. "Kau punya nyali, orang tua, aku akui itu," kata pria itu dengan nada yang dipenuhi ejekan. "Tapi kami bertiga dan kau hanya sendirian. Kau benar-benar berpikir bisa menghentikan kami semua dengan senapan tua itu?" Ia tertawa dengan suara yang tidak menyenangkan, seolah-olah situasi ini adalah lelucon baginya. Jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Namun Sam tidak terpengaruh oleh intimidasi mereka. Genggamannya pada senapan tetap kokoh dan mantap. Pengalaman puluhan tahun menghadapi situasi berbahaya membuatnya tenang dalam menghadapi ancaman. "Aku tidak peduli berapa banyak kalian," jawab Sam dengan suara yang penuh keyakinan. "Kuda itu tetap di sini bersamaku, dan kalian harus melewati mayatku terlebih dahulu jika ingin membawanya pergi." Mata birunya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan, menunjukkan bahwa ia benar-benar serius dengan ancamannya. Ketegangan di udara terasa begitu pekat hingga hampir bisa dipotong dengan pisau. Kedua belah pihak berdiri saling berhadapan. Tidak ada yang mau mundur atau menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Jantung Sam berdegup kencang di dadanya, namun fokusnya tidak pernah goyah. Ia telah menghadapi berbagai macam ancaman sebelumnya, badai yang mengganas, pemangsa liar yang mengintai, dan alam liar yang tak kenal ampun. Namun kali ini berbeda. Ini adalah pertarungan untuk melindungi sesuatu yang ia sayangi. Setelah jeda panjang yang terasa seperti keabadian, pemimpin ketiga pria itu memberikan isyarat kepada anak buahnya dengan gerakan tangan yang hampir tidak terlihat. Senyum jahatnya semakin melebar ketika ia memandang Sam dengan tatapan yang dipenuhi ancaman. "Kami akan kembali," ancamnya dengan suara yang dipenuhi ketegasan mengintimidasi. "Dan kali ini kami tidak akan meminta dengan baik-baik. Bersiaplah untuk konsekuensinya, orang tua." Ancaman itu menggantung di udara seperti awan gelap yang mengancam badai. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, ketiga pria itu memutar kuda mereka dengan gerakan yang sinkron dan menghilang di antara pepohonan yang lebat, meninggalkan Sam dan Thunder sendirian di tepi sungai yang kini terasa dingin dan mengancam. Suara derap kaki kuda mereka perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang tidak menyenangkan. Sam menurunkan senapannya,
Namun matanya tetap waspada mengamati arah di mana para pria itu menghilang. Sam tahu dengan pasti bahwa orang-orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan kembali dengan rencana yang lebih matang dan mungkin dengan lebih banyak orang. Pikirannya berputar cepat, merencanakan strategi untuk melindungi Thunder dan dirinya sendiri. Malam itu, Sam tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ia menghabiskan waktu untuk mengamankan kabin, memperkuat pintu dan jendela, serta memasang berbagai jebakan sederhana di sekitar area untuk memberikan peringatan dini jika ada penyusup. Thunder sepertinya juga merasakan ancaman yang mengintai. Kuda itu tetap berada dekat dengan kabin. Matanya yang tajam selalu mengamati batas hutan dengan kewaspadaan yang tidak pernah kendur. Ia bukan lagi hanya sahabat Sam, tetapi telah menjadi simbol ketahanan dan bukti hidup dari kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Kehadiran Thunder telah memberikan Sam tujuan baru dalam hidup, untuk melindungi yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ketika cahaya bulan menerangi puncak-puncak pepohonan pinus dengan cahaya keperakan yang dingin, Sam duduk di dekat perapian yang berderak, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran dan perencanaan. Ia telah melawan pemangsa ganas dan bertahan dari badai yang mengerikan, tetapi kali ini adalah ujian yang berbeda, ujian terhadap keteguhan hati dan keberanian untuk mempertahankan apa yang benar. Pandangannya beralih kepada Thunder yang berdiri tegak dan bangga meskipun bekas luka masih menghiasi tubuhnya. Kita akan menghadapi mereka bersama-sama, bisik Sam dengan suara yang dipenuhi tekad. Apapun yang terjadi, kita tidak akan membiarkan mereka mengambilmu kembali. Thunder seolah mengerti kata-kata itu, mengangkat kepalanya dan menatap Sam dengan mata yang bersinar dengan kepercayaan dan kesetiaan. Di antara mereka telah terjalin ikatan yang lebih kuat dari sekadar persahabatan. Ikatan antara dua jiwa yang bersatu dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Keesokan paginya, keheningan yang aneh dan tidak wajar menyelimuti seluruh hutan seolah-olah alam itu sendiri menahan napas menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Bahkan burung-burung yang biasanya berkicau riang di pagi hari kini diam, menciptakan atmosfer yang mencekam dan penuh firasat buruk. Sam melangkah keluar dari kabin dengan senapan terpasang kokoh di pundaknya, matanya menyisir setiap sudut area dengan kewaspadaan penuh. Thunder merumput di dekat tepi hutan, namun sikap tubuhnya menunjukkan kewaspadaan penuh. Telinganya bergerak-gerak mendengar setiap suara sekecil apapun, sementara matanya yang tajam terus mengamati bayangan-bayangan di antara pepohonan. Meskipun sikapnya tampak santai bagi mata yang tidak terlatih, Thunder sebenarnya dalam keadaan siaga penuh. Ia tahu, sama seperti Sam, bahwa para pria itu pasti akan kembali, dan kemungkinan besar mereka akan membawa lebih banyak orang. Sam telah menghabiskan malam dengan persiapan yang matang dan menyeluruh. Ia memperkuat setiap titik masuk ke kabin, memasang jebakan-jebakan sederhana namun efektif di berbagai titik strategis di sekitar area terbuka, dan menghafal setiap lokasi di mana para penyerang mungkin bisa mendekat tanpa terdeteksi. Tahun-tahun hidup di alam liar telah mengajarkannya cara mempertahankan wilayahnya, dan ia tidak akan membiarkan sekelompok penjahat merebut Thunder tanpa perlawanan yang sengit. Pagi itu berlalu dengan sangat lambat. Setiap detik terasa berat dengan ketegangan yang menyiksa. Sam menjalani rutinitas hariannya dengan tangan yang tetap mantap, namun pikirannya terjebak dalam lingkaran kecemasan, terus mengulang kembali konfrontasi hari sebelumnya. Ia tidak bisa melupakan kata-kata ancaman mereka, tatapan tajam dan dingin di mata mereka, atau cara mereka memusatkan perhatian pada Thunder dengan pandangan yang penuh ketamakan dan kekejaman. Para pria itu tidak akan menyerah begitu saja. Sam yakin akan hal itu. Bagi mereka, Thunder bukan makhluk hidup yang memiliki perasaan dan hak untuk hidup dengan damai, tetapi hanya sebuah barang berharga yang bisa diklaim, dimanfaatkan, atau bahkan dibuang sesuka hati mereka. Mereka akan melakukan apa saja untuk mengambilnya kembali, tidak peduli dengan cara apa atau siapa yang harus mereka sakiti dalam prosesnya. Pemikiran itu membuat darah Sam mendidih dengan kemarahan yang membakar. Keheningan siang hari yang mencekam tiba-tiba pecah dengan bunyi dentuman berirama dari derap kaki kuda yang mendekat dari kejauhan. Detak jantung Sam langsung melonjak drastis ketika ia mengenali suara itu. Dengan gerakan refleks yang cepat, ia meraih senapannya dan bersiap untuk konfrontasi yang telah lama ia antisipasi. Sam melangkah keluar dari kabin dengan langkah mantap, pandangannya terkunci tajam pada tepi hutan tempat suara itu berasal. Kali ini, 4 penunggang kuda muncul dari pepohonan yang lebat. Semuanya bersenjata dengan kuda-kuda yang besar, kuat, dan terlatih untuk pertempuran. Di depan mereka masih ada pria tinggi yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini senyum kejam yang menghiasi bibirnya tampak lebih berbahaya dan mengancam. Ia turun dari kudanya dengan gerakan yang penuh percaya diri,
Sepatu botnya menghantam tanah dengan bunyi yang menggemakan arogansi dan ancaman. "Sudah kubilang kami akan kembali," kata pria itu dengan suara yang tajam dan mengejek, seolah-olah ia menikmati situasi ini. Matanya berkilat dengan kepuasan melihat ekspresi waspada di wajah Sam. "Kali ini kami datang dengan persiapan yang lebih baik, dan kami tidak akan menerima penolakan lagi." Tiga pria lainnya tetap di atas kuda mereka. Tangan mereka sudah bersiap di dekat senjata masing-masing, siap bertindak atas perintah pemimpin mereka. Sam berdiri teguh di tempatnya. Senapan terjaga kokoh dalam genggamannya yang mantap. Meskipun ia kalah jumlah, pengalaman dan keberanian tidak membuatnya mundur sedikit pun. "Tanah ini masih bukan milik kalian," kata Sam dengan suara yang tenang namun mengandung ketegasan baja. "Kalian masih tidak punya hak untuk berada di sini dan mengancam makhluk yang tidak bersalah." Postur tubuhnya memancarkan tekad yang tidak akan goyah, bahkan dalam menghadapi ancaman yang lebih besar. Pria itu mengeluarkan tawa dingin yang tidak menyenangkan. Tangannya beristirahat dengan santai di dekat senjatanya seolah-olah kemenangan sudah di genggamannya. "Kau kalah jumlah, orang tua," katanya dengan nada meremehkan yang menyakitkan. 4 lawan 1. Bahkan seorang veteran sekalipun tidak bisa menang melawan peluang seperti itu. "Buat ini mudah untuk dirimu sendiri. Berikan kami kuda itu dan kami akan pergi tanpa menumpahkan darah yang tidak perlu." Thunder yang telah merasakan ancaman bahaya yang semakin mendekat, bergerak dengan langkah waspada dan gelisah. Ia menghentakkan kakinya dengan keras di tanah, menciptakan bunyi yang menggemakan kemarahannya terhadap para penyusup yang tidak diinginkan. Lubang hidungnya mengembang lebar, menghirup aroma bahaya yang menguar dari para pria itu. Mata Thunder bersinar dengan kilatan liar yang menunjukkan bahwa ia siap bertarung untuk mempertahankan kebebasan yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Suara Sam tetap tenang namun dipenuhi dengan ketegasan yang tak tergoyahkan ketika ia menjawab ancaman mereka. "Kuda itu bukan milik kalian lagi," katanya dengan nada yang final dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. "Kalian meninggalkannya untuk mati seperti sampah yang tidak berguna. Bagiku, sekarang Thunder adalah tanggung jawabku, dan aku akan melindunginya dengan nyawaku sendiri jika perlu." Kata-katanya menggemakan tekad yang bulat dan tidak akan berubah. Senyum di wajah pria itu perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi yang semakin keras dan mengancam. Matanya menyipit dengan kemarahan yang mulai memuncak melihat perlawanan yang tidak terduga dari seorang pria tua yang seharusnya mudah diintimidasi. "Kau punya nyali yang besar, aku akui itu," kata pria itu dengan suara yang semakin dingin dan berbahaya. "Tapi nyali saja tidak akan menyelamatkanmu dari apa yang akan terjadi selanjutnya jika kau terus menolak tawaran baik kami." Ketegangan di udara mencapai titik didih, seolah-olah satu percikan kecil saja bisa memicu ledakan kekerasan yang mengerikan. Seperti pegas yang melenting, situasi itu tiba-tiba meledak ketika salah satu dari mereka dengan gerakan cepat meraih pistolnya. Namun sebelum pria itu sempat mengarahkan senjatanya, Sam dengan refleks yang terlatih menembakkan satu peluru peringatan ke udara. Suara tembakan yang memekakan telinga menggema ke seluruh hutan, membuat burung-burung terbang panik dari sarangnya. Kuda-kuda para penyerang terkejut mendengar suara tembakan yang keras dan mendadak. Mereka mundur dan menghentak dengan panik, hampir melemparkan penunggang mereka ke tanah. Sam memanfaatkan kekacauan itu dengan cepat, suaranya menggemakan ancaman yang serius. Yang berikutnya tidak akan meleset. Peringatannya dengan suara yang tetap tenang namun mengandung kepastian yang mengerikan. "Aku sudah memberikan peringatan yang adil. Sekarang keputusan ada di tangan kalian." Pemimpin mereka mengangkat tangan dengan gerakan yang lambat, memberi sinyal kepada anak buahnya untuk sementara tidak bertindak gegabah. Namun senyum mengejek masih tersisa di bibirnya, seolah-olah ia masih percaya bahwa kemenangan ada di pihaknya. "Kau pikir bisa menghadapi kami semua dengan senapan tua itu?" Ejeknya dengan suara yang dipenuhi kepercayaan diri yang arogan. "Satu peluru untuk 4 orang. Matematika sederhana akan memberitahumu bahwa peluangmu sangat kecil untuk menang." Namun Sam tidak terpengaruh oleh intimidasi mereka. Senyum tipis yang penuh dengan keberanian dan pengalaman muncul di bibirnya yang keriput. "Kau sedang berhadapan dengan seseorang yang tahu setiap inci hutan ini seperti telapak tangannya sendiri," jawab Sam dengan suara yang dipenuhi keyakinan. "Pengalaman bertahun-tahun hidup di alam liar ini lebih berharga daripada jumlah kalian yang banyak. Kalian berada di wilayah teritoriku sekarang." Seolah-olah alam itu sendiri mendukung pernyataan Sam. Salah satu jebakan tersembunyi yang telah ia pasang sebelumnya tiba-tiba menjepit kaki seekor kuda dengan bunyi yang mengejutkan. Hewan itu terangkat dengan panik, melemparkan penunggangnya yang jatuh keras ke tanah dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan.
Pria itu mengutuk dengan keras sambil berjuang untuk membebaskan kudanya yang panik dan mengamuk, menciptakan kekacauan yang tidak terduga di barisan mereka. Sam memanfaatkan momen kekacauan itu dengan cepat, melangkah mundur ke posisi yang lebih strategis sambil tetap membidik para penyusup dengan senapannya. "Pergi sekarang dan tidak ada yang akan terluka lagi," perintahnya dengan suara yang penuh wibawa dan ancaman. "Tapi jika kalian melewati batas yang telah kutentukan, aku jamin kalian tidak akan menyukai apa yang terjadi selanjutnya." Hutan ini penuh dengan kejutan untuk orang-orang yang tidak diundang. Kemarahan menyala dengan garang di mata pemimpin mereka ketika melihat situasi yang seharusnya mudah berubah menjadi rumit dan berbahaya. Perasaan superioritas yang sebelumnya ia miliki mulai terkikis melihat perlawanan yang tidak terduga. Dengan suara yang dipenuhi kemarahan yang memuncak, ia berteriak kepada anak buahnya, "Tangkap dia dan ambil kuda itu. Sudah cukup bermain-main dengan orang tua ini." Perintahnya menggemakan frustasi dan keputusasaan. Kekacauan total pun terjadi seketika. Salah satu pria berlari ke arah Thunder dengan tali lasso di tangannya, mencoba menangkap kuda yang waspada itu. Namun Thunder telah bersiap untuk momen ini. Ia bangkit dengan kekuatan penuh. Kaki kuatnya menendang udara dengan kekuatan yang menakutkan. Naluri liar yang telah membuatnya bertahan hidup selama ini sekarang bangkit dengan kekuatan penuh, mengubahnya menjadi makhluk yang garang dan tak terduga. Sam tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menembak lagi dengan presisi yang sempurna. Pelurunya menggores bahu salah satu pria yang mencoba menyerang. Penunggang yang terluka itu terjatuh dari kudanya dengan teriakan kesakitan, memegangi lengannya yang berdarah sementara kudanya kabur dengan panik ke dalam hutan. Bunyi tembakan dan teriakan kesakitan menciptakan suasana perang yang mengerikan di tengah ketenangan hutan yang biasanya damai. Naluri liar Thunder sepenuhnya mengambil alih kendali. Dengan kekuatan yang mengejutkan, ia merobek tali yang mengikatnya dengan tarikan yang kuat, membebaskan dirinya dari belenggu terakhir. Otot-ototnya berdenyut dengan energi murni dan kekuatan yang tidak terbendung. Dengan serangan yang ganas dan tak terduga, ia menerjang salah satu pria yang mencoba mendekatinya. Kekuatan liar Thunder tidak tertandingi oleh siapapun yang berani menghadapinya. Pria yang diserang Thunder panik dan kehilangan kendali sepenuhnya. Kudanya tersandung dan hampir jatuh karena tidak siap menghadapi serangan balik yang begitu agresif. Kekuatan liar dan tak terkendali Thunder membuat para penunggang kehilangan kendali atas situasi yang seharusnya mudah mereka kuasai. Sam memanfaatkan kekacauan itu dengan mengarahkan senapannya pada pemimpin mereka yang kini mundur dengan ekspresi panik yang jelas terlihat di wajahnya. Mata pemimpin para penyerang itu melirik panik antara Sam yang berdiri tegak dengan senapan terarah padanya dan Thunder yang mengamuk dengan kekuatan liar yang mengerikan. Keunggulan numerik yang sebelumnya ia andalkan kini terasa tidak berarti menghadapi kombinasi keterampilan seorang veteran dan kekuatan alami seekor Mustang liar yang bertarung untuk kebebasannya. Ini belum selesai. Pria itu meludah dengan kemarahan sebelum memutar kudanya dengan gerakan yang putus asa. Dengan kekacauan yang tidak teratur dan memalukan, para pria yang tersisa melarikan diri ke dalam hutan dengan tergesa-gesa, meninggalkan rekan mereka yang terluka dan kehilangan harga diri mereka. Suara derap kaki kuda mereka yang panik perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang tenang namun penuh kemenangan. Sam menurunkan senapannya dengan perasaan lega yang mendalam. Dadanya naik turun karena adrenalin yang masih mengalir dalam tubuhnya. Thunder berdiri di tengah area terbuka, tubuhnya terengah-engah karena usaha yang baru saja ia keluarkan. Namun matanya bersinar dengan kebanggaan dan kemenangan yang membanggakan. Sikapnya memancarkan martabat seekor makhluk yang tidak akan pernah tunduk pada siapapun yang mencoba memperbudaknya. Dada Sam mengembang dengan perasaan bangga yang luar biasa ketika melihat tekad kuat Thunder yang berhasil mengusir para penyerang dengan keberanian dan kekuatan alaminya. Sam mendekati Thunder dengan langkah yang perlahan dan hati-hati. Suaranya dipenuhi dengan kekaguman dan kebanggaan yang tulus. "Kau luar biasa, Nak," bisiknya dengan suara yang bergetar karena emosi. "Kau menunjukkan kepada mereka siapa dirimu yang sebenarnya. Seekor pejuang sejati yang tidak akan pernah menyerah." Tangannya yang bergetar karena adrenalin terulur untuk menyentuh leher Thunder dengan kelembutan seorang ayah yang bangga pada anaknya. Thunder mendekatkan tubuhnya kepada Sam. Api kemarahan di matanya perlahan mereda dan digantikan oleh kehangatan dan kasih sayang. Bersama-sama mereka telah menghadapi bahaya yang mengancam jiwa dan keluar sebagai pemenang yang lebih kuat. Para pria itu tidak akan berani kembali lagi. Tidak setelah melihat kekuatan luar biasa yang terjadi ketika seorang pria yang bertekad dan seekor kuda liar bersatu untuk melawan ketidakadilan. Sam kini memahami dengan jelas bahwa alam liar memiliki sistem keadilan tersendiri yang tidak bisa dikalahkan oleh keserakahan manusia. Malam itu,
Ketika bintang-bintang bersinar terang di langit yang jernih, keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling alamiah. Perjuangan mereka bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, tetapi merupakan perjuangan yang mulia untuk kebebasan, dan dalam perjuangan tersebut terbentuklah ikatan yang tak akan pernah tergoyahkan oleh waktu atau keadaan. Saat cahaya fajar pertama mulai merekah di Cakrawala Timur, Sam berdiri di area terbuka bersama Thunder. Keduanya memang terluka namun semangatnya tidak pernah patah atau terkalahkan. Pertarungan mereka telah melampaui sekedar perjuangan untuk bertahan hidup. Ini adalah pernyataan bahwa kebebasan adalah hak yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, dan keberanian akan selalu menang melawan ketidakadilan, tidak peduli seberapa besar atau mengancam musuh yang dihadapi. Cahaya pertama pagi menyebar perlahan di langit, memancarkan cahaya emas yang lembut ke area terbuka tempat Thunder berdiri dengan bangga dan tegap. Bulu coklat kemerahan yang kaya miliknya berkilau indah dalam cahaya pagi yang tenang, sementara bekas luka di kakinya berbisik tentang semua cobaan yang telah ia lalui dengan keberanian. Sam bersandar di teras kabin, senapannya tergeletak di dekatnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama udara terasa benar-benar tenang dan damai. Para pria yang mencoba merebut Thunder dengan kekerasan telah pergi untuk selamanya. Harga diri dan kepercayaan diri mereka hancur total oleh perlawanan seekor kuda liar yang menolak untuk ditundukkan dan keteguhan seorang pria yang tidak mau berkompromi dengan ketidakadilan. Mereka tidak akan pernah kembali lagi karena hutan telah mengajarkan mereka pelajaran berharga yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih kuat dari keserakahan dan kekejaman. Thunder merumput dengan tenang di area terbuka. Telinganya sesekali bergerak mendengar desiran lembut angin yang bertiup melalui dedaunan pepohonan pinus. Ia telah menghadapi kegelapan yang paling dalam hidupnya dan berhasil keluar lebih kuat dari sebelumnya. Thunder kini menjadi simbol hidup dari ketahanan, keberanian, dan semangat liar yang tak akan pernah bisa dijinakan atau dikalahkan oleh siapapun, tidak peduli seberapa kejam atau berkuasa mereka. Sam mengamati Thunder dengan perasaan bangga yang membuncah dalam dadanya. Kuda itu telah berjuang dengan gagah berani untuk kebebasannya sendiri, tetapi dalam prosesnya ia juga telah memberikan sesuatu yang berharga kepada Sam. Sesuatu yang tidak pernah disadari oleh Sam telah hilang dari hidupnya. Kabin yang selama ini hanya menjadi tempat perlindungan dari dunia luar kini telah berubah menjadi rumah yang dipenuhi dengan makna dan tujuan hidup yang baru. Thunder telah membawa kembali makna dalam hidup Sam yang selama ini terasa hampa dan monoton. Kehadiran kuda itu menjadi pengingat kuat bahwa bahkan di tempat yang paling keras dan tidak ramah sekalipun, koneksi yang tulus dan harapan yang murni masih bisa menemukan jalan untuk masuk dan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Sam melangkah ke tepi area terbuka. Thunder mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata yang dipenuhi kepercayaan dan kasih sayang yang mendalam. Sam mengulurkan tangannya dengan kelembutan seorang sahabat sejati, meletakkan tangannya di leher Thunder yang kuat dan hangat. "Kau benar-benar makhluk yang luar biasa," katanya dengan suara yang dipenuhi kekaguman yang tulus. "Mereka mencoba menghancurkan semangat dan jiwamu, tetapi kau tidak pernah membiarkannya terjadi. Kau telah menunjukkan kepada dunia apa artinya keberanian sejati dan ketahanan yang tidak akan pernah menyerah pada keadaan terburuk sekalipun." Thunder menghembuskan napas hangat yang membentuk awan kecil di udara pagi yang sejuk dan segar. Sam tertawa kecil dengan suara yang dipenuhi kegembiraan dan menjalankan tangannya dengan lembut di sepanjang leher kuda itu. "Aku pikir sudah waktunya," katanya dengan suara yang mencoba tetap stabil meskipun emosi yang mendalam mulai menyesakkan dadanya. "Sudah waktunya kau kembali ke kehidupan yang memang menjadi hakmu dari awal, kehidupan yang bebas dan liar." Sam menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk bersiap dengan hati yang berat namun penuh kasih. Dengan gerakan yang perlahan dan berlama-lama, ia melepaskan tali dari leher Thunder. Jemarinya menyentuh surai kuda itu untuk terakhir kalinya dengan kelembutan yang tak terhingga. Thunder tetap diam dan tenang, seolah-olah ia dapat merasakan apa yang sedang terjadi dan memahami pengorbanan yang sedang dibuat oleh sahabat terbaiknya demi kebahagiaannya. Sam membuka gerbang yang menuju ke area terbuka luas dan melangkah ke samping, memperlihatkan jalan terbuka yang membentang luas di hadapan Thunder. Pemandangan hutan yang luas dan bebas terbentang di depan mereka, menjanjikan petualangan dan kebebasan yang tak terbatas. "Kau telah mendapatkan ini dengan perjuangan yang keras," kata Sam dengan suara yang berusaha tetap stabil meskipun emosi yang mendalam mulai menguasainya. "Pergilah sekarang, Thunder. Kau akhirnya benar-benar bebas seperti yang seharusnya." Thunder berdiri sejenak lebih lama. Matanya yang dalam dan ekspresif bertemu dengan tatapan Sam dalam sebuah momen yang penuh makna. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sebuah pemahaman yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian, dengan ledakan kekuatan dan kegembiraan yang tiba-tiba,
Thunder berlari kencang dengan kekuatan penuh. Kukunya yang kuat menggema-bergema di seluruh hutan saat ia menghilang di antara pepohonan. Akhirnya mencapai kebebasan yang telah lama ia perjuangkan. Sam memandangi Thunder yang pergi dengan senyum tipis namun bangga yang muncul di bibirnya. Meskipun ada rasa kehilangan yang mendalam tersembunyi di baliknya. Waktu berlalu, minggu-minggu berubah menjadi bulan-bulan, dan hutan kembali menemukan ritme alaminya yang tenang. Sesekali, ketika Sam berjalan di jalur atau duduk di teras kabinnya, ia akan melihat sekilas warna coklat kemerahan yang akrab di antara pepohonan, Thunder yang liar dan bebas, persis seperti yang seharusnya, mengingatkan Sam bahwa cinta sejati kadang berarti melepaskan apa yang paling kita sayangi demi kebahagiaannya. Jika kisah Thunder ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk memberikan suka, tinggalkan komentar yang bermakna, bagikan kepada teman-teman yang juga menyukai kisah penuh harapan dan inspirasi, dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata, untuk mendapatkan lebih banyak cerita yang akan menginspirasi dan mengharukan hati kalian. Bersama-sama kita bisa mengingatkan dunia bahwa setiap kehidupan memiliki nilai yang berharga dan tidak ada yang seharusnya dilupakan atau diabaikan.